Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas perkuliahan dengan topik kaidah dasar bioetika dan primavasi. Topik ini merupakan materi yang cukup penting bagi mahasiswa kedokteran dalam menjalankan interaksi antara dokter dan pasien. Baik pada saat adik-adik nanti menjadi mahasiswa kedokteran atau koas di rumah sakit maupun pada saat setelah menjadi dokter. Setelah pertemuan ini, mahasiswa akan dapat menerapkan kaidah dasar bioetika pada kasus hipotetik, menjelaskan pemecahan masalah atau dilema etik menggunakan primavasi. Sebelum kita masuk ke materi kaidah dasar bioetika, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pelayanan kedokteran dan kesehatan. Nah, pelayanan kedokteran dan kesehatan ini mencakup 4 bidang, yaitu bidang preventif, yaitu bidang yang terkait dengan upaya pencegahan penyakit, bidang kuratif, yaitu upaya yang terkait dengan pengobatan, promotif, upaya untuk meningkatkan kesehatan, dan rehabilitatif adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang telah terganggu. Nah, dalam bidang kedokteran dan kesehatan ini ada 3 subjek, yaitu yang pertama adalah medis dan paramedis. Medis adalah tenaga dokter dan paramedis adalah tenaga kesehatan lain yang bekerja sama dengan tenaga medis, misalnya perawat, bidan, laboran, dan lain-lain. Kemudian yang menjadi subjek yang lain adalah pasien, baik yang bersifat individual maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah para ilmuwan dan peneliti, dan termasuk juga subjek penelitian, partisipan, dan objek penelitian. Perlu adik-adik perhatikan bahwa yang masuk kriteria pasien di sini bisa dalam keadaan sehat, bisa dalam keadaan sakit. Jadi tidak selalu pasien yang berinteraksi dengan dokter itu dalam keadaan sakit. Bisa jadi dia dalam keadaan sehat. Misalnya pada pelayanan preventif di sini, pelayanan pencegahan, pasiennya dalam keadaan sehat. Contoh pemberian imunisasi. Pada pemberian imunisasi itu pasiennya sudah sehat, jadi tidak dalam keadaan sakit. Contoh lain, seorang pasien bisa datang ke pelayanan kesehatan ke dokter minta surat keterangan sehat, jadi dia dalam keadaan sehat. Jadi sekali lagi, tidak selalu pasien dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan sehat juga bisa terjadi interaksi antara dokter dan pasien. Nah, dalam nanti berinteraksi antara dokter dan pasien, maka adik-adik selalu ingat bahwa pasien itu adalah seorang manusia. Seorang manusia akan memiliki unsur jasmani, rohani, dan sosial. Ketiga unsur ini akan saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Jasmani bisa mempengaruhi rohani, rohani bisa memengaruhi sosial, sosial bisa memengaruhi jasmani. Jadi ketiganya akan selalu saling memengaruhi. Kemudian seorang manusia itu, karena dia merupakan ciptaan Allah, merupakan makhluk Allah, maka untuk berinteraksi dengan Allah, dia harus dibimbing atau dipandu oleh agama.
Sehingga kalau kita melihat 4 unsur ini, maka manusia yang sehat atau pasien yang sehat itu adalah pasien yang normal atau pasien yang sejahtera dalam hal jasmani, rohani, sosial, dan memiliki agama atau menjalankan agama dengan benar. Inilah masuk kriteria pasien yang sehat. Sedangkan pasien yang sakit sebaliknya adalah keempat unsur ini mengalami gangguan atau tidak normal. Keempat unsur atau salah satu unsurnya mengalami gangguan atau tidak normal. Ini adalah pasien yang sakit. Dengan demikian, dalam berinteraksi dengan pasien, seorang dokter harus memperhatikan keempat unsur ini. Tidak jarang seorang dokter itu begitu pasiennya mengalami gangguan hanya pada jasmani, dokternya hanya mengobati jasmaninya. Tentu tidak akan seperti itu, keliru, karena yang namanya manusia merupakan satu kesatuan jasmani, rohani, dan sosial. Karena seseorang yang sakit jasmani ini bisa berpengaruh kepada rohaninya, yang nanti juga bisa berpengaruh terhadap sosialnya. Jadi selalu diperhatikan keempat unsur ini dalam hal berinteraksi dengan pasien. Oleh karena itu, dalam bidang kedokteran ada paradigma pendekatan baru, yaitu pendekatan biopsikososio-spiritual. Pendekatan fisik, rohani, sosial, dan agama. Ada satu disiplin baru di dalam imunologi yang disebut dengan psikoneuroendokrinoimunologi. Ada keterkaitan antara psiko, perilaku, neuro, saraf, endokrino, hormon, dan imunologi, kekebalan. Jadi kekebalan seseorang itu dapat terpengaruh oleh perilaku, saraf, dan endokrin. Keempat unsur ini nanti akan saling mempengaruhi. Seseorang misalnya yang berpikiran positif, kekebalan bisa menjadi meningkat. Seseorang yang berpikiran negatif, kekebalannya bisa menurun. Jadi ini juga sama terkait dengan pendekatan biopsikososio-spiritual ini. Maka keempat pendekatan ini juga nanti akan terkait dengan psikoneuroendokrinoimunologi. Kita sekarang masuk ke materi inti kita sekarang adalah kaidah dasar bioetika. Apa itu bioetika? Kalau mahasiswa zaman dulu, mereka diberikan mata kuliah etika kedokteran. Sedangkan sekarang sudah ditingkatkan menjadi istilah bioetika. Apa itu bioetika? Bioetika adalah etika yang berhubungan dengan praktik kedokteran dan atau penelitian di bidang biomedis. Jadi bioetika ini lebih luas dari etika kedokteran. Kenapa? Di samping membahas etika kedokteran yang terkait dengan praktik kedokteran, juga akan menyangkut tentang penelitian di bidang biomedis. Penelitian-penelitian di bidang biomedis ini sekarang sudah sedemikian pesatnya, sehingga ini bisa menimbulkan problem di bidang bioetik. Nah, bioetika ini merupakan studi interdisipliner atau bahkan bisa dikatakan studi multidisipliner tentang problem-problem atau masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran. Jadi perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran itu di samping menimbulkan manfaat yang sangat besar, tapi di sisi lain bisa menimbulkan problem-problem yang berkaitan dengan bioetika, sehingga ini perlu dibahas di dalam bioetika. Secara sederhana bisa kita sebutkan bahwa bioetika itu adalah genusnya
sedangkan etika kedokteran adalah spesiesnya. Etika kedokteran merupakan bagian dari bioetika. Dalam hal interaksi dokter dengan pasien, apakah beretika atau tidak beretika, ada 4 parameter, 4 kaidah dasar yang menjadi parameter interaksi tersebut, yaitu beneficent, autonomy, non-maleficent, dan justice. Beneficent merupakan tindakan dokter untuk berbuat baik terhadap pasien. Sedangkan non-maleficent adalah tindakan dokter yang tidak merugikan pasien. Otonomi adalah tindakan dokter yang menghormati hak-hak pasien. Dan justice, tindakan dokter untuk kepentingan keadilan. Nah, selain kaidah dasar bioetika dalam praktek kedokteran, ada etika klinik. Etika klinik ini juga mencakup 4 hal, yaitu medical indication, indikasi medis, pasien preference, pilihan pasien, quality of life, kualitas hidup, dan contextual feature. Indikasi medis adalah segala prosedur, diagnostik, dan terapi. Sedangkan pasien preference adalah penilaian pasien tentang manfaat dan beban yang akan diterimanya. Quality of life, kualitas hidup. Contextual feature, ini adalah aspek non-medis yang memengaruhi keputusan. Ternyata dalam mengambil suatu keputusan itu banyak sekali faktor non-medis yang bisa berpengaruh. Misalnya faktor keluarga. Keluarga bisa mempengaruhi keputusan pasien untuk mengambil keputusan yang dia pilih. Terkadang faktor ekonomi, agama, budaya, kerahasiaan, alokasi sumber daya, dan faktor hukum, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi keputusan. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, adik-adik sekalian, seorang dokter itu dituntut bukan hanya menguasai ilmu-ilmu fisik, ilmu-ilmu eksakta, tetapi juga ilmu-ilmu non-eksakta, karena semua ilmu akan berpengaruh dalam praktek kedokteran, baik ilmu-ilmu eksakta maupun yang non-eksakta, ilmu-ilmu sosial. Kaidah dasar beneficent ini apa saja yang masuk dalam kriteria beneficent? Maka adik-adik bisa melihat di sini. Misalnya kalau seorang dokter itu mengutamakan altruism, menolong tanpa pamrih, maka ini masuk dalam beneficent. Atau misalnya menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia, ini masuk beneficent. Banyak yang masuk kriteria tindakan beneficent yang bisa ada baca di sini kriterianya yang masuk ke sana. Ini paternalism, ya. Kemudian pembatasan berbasis tujuan, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Terkadang kalau kita melihat kriteria di sini, kewajiban menolong pasien gawat darurat, ini masuk beneficent. Tetapi tindakan menolong pasien gawat darurat bisa masuk ke dalam kaidah non-maleficent. Jadi kewajibannya adalah beneficent, tetapi tindakan menolong pasien gawat darurat adalah masuk non-maleficent. Menerapkan golden rule principle, prinsip kaidah emas, baku emas, juga masuk beneficent. Mengembangkan profesi secara terus-menerus, ini juga masuk beneficent. Karena dengan adik-adik mengembangkan profesi yang terus-menerus, itu nanti juga tujuannya nanti adalah untuk kebaikan bagi pasien. Jadi seorang dokter memang sebaiknya belajar sepanjang hayat. Nah, yang masuk kriteria non-maleficent itu apa saja? Silakan dibaca, ini banyak ya. Ini menolong pasien emergensi dan seterusnya.
tidak memandang pasien hanya sebagai objek dan seterusnya, tidak melakukan white collar crime, itu tindakan kejahatan kerah putih terkait dengan bidang rumah sakitan yang merugikan pihak pasien dan keluarganya. Ini masuk dalam non-malignant. Kalau otonomi apa saja bisa dilihat kembali di sini, banyak itemnya. Misalnya menjaga kerahasiaan pasien, menghargai privasi, menghargai hak pasien menentukan nasib sendiri, dan seterusnya. Termasuk melaksanakan informed consent. Ini materi informed consent akan diberikan pada perkuliahan tersendiri. Tidak mengintervensi atau menghalangi otonomi pasien dan seterusnya. Menjaga hubungan atau kontrak ini juga termasuk otonomi. Kemudian apa saja yang masuk kriteria justice juga bisa dibaca di sini. Prinsipnya adalah untuk keadilan. Tidak membedakan pelayanan pasien atas dasar sara, status sosial, dan lain-lain. Empat kaidah dasar ini dalam situasi dan kondisi tertentu selalu berubah-ubah. Ini merupakan satu kondisi yang dinamis, yang selalu berubah-ubah bergantung pada situasi dan kondisi. Beneficent intinya adalah ini dilihat dari pihak kedua. Pihak kedua adalah pasien. Nah, kalau tujuannya adalah untuk kebaikan yang bersifat umum, maka ini masuk dalam kaidah dasar beneficent. Kalau kemudian pihak kedua pasiennya mengalami kesakitan atau menderita dalam keadaan gawat darurat atau terancam cacat, distres, pasien-pasien yang rentan, yang uzur, yang terjepit tanpa pilihan, orang-orang miskin, bodoh, ini maka yang dipakai nanti adalah non-malignant. Tetapi pada pasien-pasien yang mampu, yang matur dan bebas, kemudian pada tindakan-tindakan yang elektif, yang terencana, rentang atau waktu pasien untuk memilih lebih panjang, maka nanti yang dipakai atau dimenangkan adalah otonomi. Sedangkan kalau justice, kalau berbicara tentang keadilan, ini adalah menyangkut pihak ketiga, pihak selain dokter dan pasien. Pihak satu adalah dokter, pihak kedua adalah pasien, pihak ketiga adalah pihak selain dokter dan pasien, non-pasien. Atau wakil populasi, suatu kelompok masyarakat, komunitas, termasuk di sini adalah penyandang dana, kelompok yang berpotensi dirugikan atau paling kurang diuntungkan. Nih kita bisa memenangkan kaidah dasar bioetika, karena dalam praktik keseharian dokter tidak jarang terjadi pertentangan antara beneficent, non-maleficent, otonomi, dan justice. Kalau terjadi pertentangan antara keempat kaidah dasar ini, maka nanti harus dicari kaidah dasar mana yang harus dimenangkan dengan fakta-fakta yang kuat, dengan dasar fakta-fakta yang kuat. Jadi sekalian, dalam kasus yang kompleks, yang mana di situ akan terjadi pertentangan antara kaidah beneficent, otonomi, non-maleficent, dan justice, maka seorang dokter dituntut untuk cerdas dalam hal memilih kaidah dasar bioetika mana yang harus dimenangkan. Seorang dokter nanti harus mengungkapkan fakta-fakta yang nanti akan menguatkan ke salah satu atau dua kaidah dasar bioetika. Nah, kasus-kasus yang cukup kompleks tadi, misalnya akan terjadi pertentangan keempat
keempat kaidah biodasar ini, maka setelah nanti dilakukan analisis dengan mencari fakta-fakta yang mendukung, maka akan tersaring menjadi hanya dua kaidah dasar yang sama-sama kuat untuk dipilih. Misalnya setelah dilakukan analisis dari seorang mahasiswa atau dokter terhadap suatu kasus hubungan atau interaksi dokter dengan pasien tadi, setelah disaring maka tertinggal hanya dua kaidah dasar yang cukup kuat, misalnya antara otonomi dan non-maleficent, terjadi dua pertentangan. Maka dari kedua kaidah bioetika tadi, yang dua ini, dicari lagi fakta-fakta baru. Fakta-fakta baru apa yang memperkuat salah satu dari kaidah bioetika dasar tadi. Kaidah terkuat itulah yang nanti akan dimenangkan. Nah, kondisi interaksi dokter dan pasien itu adalah merupakan suatu kondisi yang dinamis, yang tidak statis, yang selalu berubah dari waktu ke waktu, dari situasi dan kondisi. Boleh jadi pada kondisi sekarang misalnya, maka yang cukup kuat untuk dimenangkan adalah suatu kaidah dasar bioetik yang non-maleficent. Misalnya pasien itu dalam keadaan gawat darurat, emergency, maka yang dimenangkan adalah kaidah non-maleficent. Tetapi 1 jam kemudian situasi dan kondisinya bisa berubah. Misalnya setelah ditangani keadaan gawat daruratnya, maka pasiennya menjadi stabil. Keadaan kondisi gawat daruratnya menjadi hilang, maka setelah 1 jam kemudian boleh jadi nanti yang dimenangkan adalah otonomi, karena sudah dalam keadaan elektif, yang sudah terencana, yang tidak dalam keadaan gawat darurat. Boleh jadi nanti setelah 2 jam kemudian justru yang dimenangkan nanti justice, karena misalnya terkait dengan hak-hak masyarakat atau hak-hak yang lain. Contoh pada kasus misalnya, pada kasus yang sekarang sedang ramai adalah tentang kasus pasien COVID-19, virus corona. Misalnya pasien itu dalam keadaan gawat darurat, sesak nafas, maka dokter harus melakukan ini, non-maleficent, menolong tindakan untuk jangan sampai nanti terjadi keadaan buruk pada pasien. Maka pada saat pasiennya dalam keadaan gawat darurat, seorang dokter boleh melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien. Begitu nanti kondisinya sudah tertangani, keadaan daruratnya sudah tertangani, maka tindakan dokter tadi kemudian harus dengan persetujuan pasien. Setelah itu kemudian beberapa waktu kemudian ini bisa nanti justice. Misalnya justice ini terkait misalnya dengan hak-hak masyarakat. Hak-hak masyarakatnya apa? Misalnya karena dia menderita satu penyakit menular yang sangat menular kepada orang lain, misalnya tadi COVID-19 itu sangat menular, maka masyarakat yang lain bisa tertular. Misalnya kebetulan dia misalnya seorang pejabat publik. Kalau dalam keadaan normal, maka penyakitnya harus dirahasiakan terkait dengan kaidah otonomi. Tetapi karena dia merupakan pejabat publik yang kalau itu dirahasiakan bisa merugikan masyarakat yang lain bisa tertular, maka yang dimenangkan justru jasa. Jadi dia penyakitnya bisa nanti diberitahukan kepada masyarakat umum. Jadi kondisi yang seperti ini selalu akan berubah melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Berubahnya itu tidak hanya dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan jam, hitungan menit, bahkan hitungan detik bisa berubah. Jadi kita sebagai seorang tenaga medis selalu harus melatih diri untuk bisa melihat kriteria mana yang kuat untuk diterapkan ke pasien berdasarkan situasi dan kondisi tertentu.
Jadi terkadang kalau orang luar melihat suatu tindakan dokter itu kadang-kadang orang hanya melihat sepintas, tidak melihat situasi dan kondisi. Misalnya dalam suatu tindakan pembedahan, begitu seorang dokter tidak melakukan persetujuan pasien, masyarakat di luar profesi kedokteran sering menghakimi dokter yang bersangkutan. Oh, dokter yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang baik, tidak etis. Kenapa? Karena tidak menjalankan hak otonomi pasien. Semua tindakan bedah harus dengan persetujuan pasien. Padahal mereka misalnya tidak mengetahui bahwa kenapa dokternya tidak melakukan permintaan persetujuan pasien, karena pada saat itu kondisinya dalam keadaan gawat darurat. Ini juga dulu pernah ramai pada saat sidang Presiden RI, Presiden Soeharto. Pada saat itu penyakit Presiden Soeharto ditampilkan di media massa, penyakit-penyakitnya apa saja, ramai pada saat itu. Dan tindakan menyebutkan penyakit-penyakit presiden di media massa dianggap tidak etis, karena orang hanya melihat dari sisi otonomi bahwa penyakit seseorang harus dirahasiakan. Padahal pada saat itu adalah Presiden Soeharto merupakan pejabat publik, sehingga nanti harus diberitahukan kenapa kemudian sidang-sidangnya misalnya tidak dilakukan, apakah alasannya logis karena suatu penyakit tertentu sidangnya ditunda. Atau contoh lain yang sederhana adalah misalnya seorang yang minta keterangan sakit untuk mengklaim ke suatu perusahaan asuransi. Ini juga nanti bisa terjadi benturan kaidah antara otonomi dan justice. Ada pertentangan antara otonomi dan justice pada saat dokter diminta untuk melengkapi identitas penyakit pasien untuk mengklaim asuransi kesehatan tertentu. Dari satu sisi, nanti seorang dokter akan membuka rahasia kedokteran dengan menyebutkan penyakit pasien. Tapi pada sisi lain, asuransi ingin mengetahui apakah penyakit dari suatu pasien itu sesuai dengan klaim dana yang diberikan. Jadi untuk keadilan terhadap penyandang dana. Jadi ini terjadi pertentangan otonomi dan justice. Nah, kita sebagai seorang tenaga medis nanti harus pandai-pandai untuk melihat suatu fakta yang terbaru, yang lebih lengkap, sehingga nanti yang mana yang lebih kuat yang akan kita menangkan dalam hal 4 kaidah dasar moral ini. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Adik-adik bisa melihat atau membaca kembali di dalam kepustakaan yang kita cantumkan di sini. Dan akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.